Baik semuanya, selamat siang. Damai sejahtera untuk kita semua. Nah, di sini saya Esti Hayu Pertiwi, mahasiswa Politeknik Negeri Lampung, ingin menjelaskan mengenai materi statistika yaitu kolerasi dan regresi sederhana. Latar belakang dari materi yang saya ambil yaitu analisis pengaruh luas, penggunaan lahan dan tinggi tempat terhadap produksi padi di Kabupaten Semarang. Pertanian dalam pengertian yang luas yaitu kegiatan manusia untuk memperoleh hasil yang berasal dari tumbuh-tumbuhan dan atau hewan yang pada mulanya dicapai dengan jalan sengaja, menyempurnakan segala kemungkinan yang telah diberikan oleh alam guna mengembangbiakkan tumbuhan dan atau hewan tersebut. Pengertian pertanian dalam arti sempit yaitu segala aspek biofisik yang berkaitan dengan usaha penyempurnaan budidaya tanaman untuk memperoleh produksi fisik yang maksimum. Kemudian pengertian kolerasi dan regresi sederhana. Pengertian kolerasi yaitu kolerasi atau analisis kolerasi bertujuan untuk menguji ada atau tidaknya hubungan antara variabel yang satu dengan variabel yang lain. Kemudian, hubungan dua variabel tersebut merupakan hubungan positif maupun negatif. Hubungan X dan Y dikatakan positif apabila kenaikan atau penurunan X pada umumnya diikuti oleh kenaikan atau penurunan Y. Sebaliknya, dikatakan negatif jika kenaikan penurunan X pada umumnya diikuti oleh penurunan kenaikan Y. Kemudian pengertian regresi merupakan analisis statistik yang mempelajari hubungan antara dua variabel atau lebih. Secara umum ada dua macam hubungan dua variabel tersebut, yaitu hubungan dua keeratan hubungan. Untuk mengetahui bentuk hubungan digunakan analisis regresi. Analisis regresi dipergunakan untuk melihat hubungan satu arah antara variabel yang lebih khusus, di mana variabel X berfungsi sebagai variabel bebas yang mempengaruhi dan variabel Y sebagai variabel terikat atau variabel yang dipengaruhi. Kemudian kita berbicara mengenai data penelitian yang diambil di Kecamatan Semarang, di Kabupaten Semarang, yaitu ada 19 kecamatan dari Getasan, Tengaran, Susukan, Kaliwungu, Suruh, Pabelan, Tuntang, Banyubiru, Jambu, Sumowono, Ambarawa, Bandungan, kemudian Bawan, Beringin, Bancak, Pringapus, Bergas, Unggaran Barat sama Unggaran Timur. Dapat dilihat dari tabel tersebut, luas lahan yang diketahui dari tabel nomor 1 hingga tabel nomor 19 yaitu 64, 866,6 dan sampai seterusnya. Kemudian tinggi tempat dari yang 1450 sampai tabel yang terakhir yaitu 318. Kemudian produksi padi yang diperoleh yaitu berbeda-beda dari 23,7 hingga 7.332. Kemudian hasil pengujian uji normalitas. Uji normalitas tersebut merupakan untuk menentukan hipotesis H0 berarti variabel produksi Y berdistribusi normal jika H1 variabel produksi padi Y berdistribusi tidak normal. Dari data tersebut dapat dilihat
kita menggunakan pengujian hasil uji normalitas, yaitu one sample Kolmogorov-Smirnov test. Dapat dilihat dari tabel tersebut, normal parameter A, B, mean standard deviation yaitu 13.041,28 dan 0,174, kemudian hingga ke sheetnya yaitu sebenarnya dari tabel tersebut merupakan 0,616, namun di Excel tidak dapat dituliskan. Dari hasil tabel tersebut dapat diperoleh nilai SIK adalah 0,616 atau lebih dari 0,05. Maka uji hipotesis yaitu berdistribusi normal, artinya data variabel produksi padi Y berdistribusi normal sehingga data yang diperoleh dapat dianalisis lebih lanjut dengan metode regresi sederhana maupun regresi ganda. Kemudian kita berbicara mengenai koefisien kolerasi. Koefisien kolerasi ini dari tabel tersebut kita menggunakan model understand coefficient, standar coefficient. Dapat dilihat dari data tersebut, konstan sebesar min 3287, standar error yaitu 1658,717 dengan luas lahan 13.065 yaitu 1100 dengan standar error 1173. Dapat disimpulkan bahwa pada tabel yang diperoleh dari nilai SIK pada konstan sebesar 0,064 dengan nilai SIK pada variabel luas lahan sebesar 0, maka hasilnya yaitu ditolak karena tidak sesuai dengan standar uji normalitas. Dapat dilihat juga hasil dari nilai sigma 0,05, nilai A sama dengan min 3287,146 dan B sama dengan 13.000,005. Jadi persamaan regresi Y sama dengan min 3287,146 dan ditambah dengan 13.000,65X. Kemudian kita menghitung ANOVA dari data tersebut. Dapat dilihat model sum of square, mean of square atau rata-rata, F dan C. Dari tabel tersebut dapat dilihat dan dapat diperoleh yaitu hasilnya kurang dari 0,05 dan nilai F sama dengan 124,7. Jadi H0, jadi ada data linear antara data produksi dan padi Y dengan luas lahan yaitu F. Kemudian kita berbicara tentang model summary, yaitu model R, 0,938A, R square sama dengan 0,879, Z R square yaitu 0,872 dan standar error estimate yaitu 3.383,0228. Dapat diperoleh dari nilai koefisien kolerasi
antara variabel produksi dengan luas lahan, yaitu sebesar 0,938 yang menunjukkan hubungan yang sangat kuat diperoleh pula dari nilai R2 sebesar 0,879 atau 87,9% dan 12,1%. Sisanya disebabkan oleh faktor lainnya. Kemudian, sebelum kita berbicara kesimpulan, dari analisis linier dapat berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan sebelumnya dan pada penelitian yang dilakukan atau diperoleh, yaitu memperoleh kesimpulan yaitu faktor luas lahan dan tinggi tempat berpengaruh positif terhadap produksi padi. Kemudian dari analisis koefisien kolerasi regresi ganda sebesar 0,938 yang menunjukkan bahwa nilai tersebut sangat mendekati 1, yang menyatakan bahwa kedua variabel secara bersama-sama mempunyai hubungan yang sangat kuat dengan variabel produksi Y sebesar 9,38. Kemudian itulah yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf atas ucapan atau salah kata yang saya ucapkan. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan selamat siang dan terima kasih.